Ya, rekan-rekan, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa benar telah hadir di Polda Metro Jaya di SPKT seorang perempuan dengan inisial ECBS, ya, seorang perempuan dengan inisial ECBS yang mana beliau melaporkan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang menghasut kebencian kepada orang lain dan atau mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. Ya, dilaporkan, kalau kejadiannya dilaporkan tanggal 21 Juni 2025, namun melaporkan kejadian tersebut untuk membuat laporan polisi pada tanggal 19 Juli 2025. Untuk terduga terlapor inisial GSS, ya, inisial GSS kemudian barang bukti yang dihadirkan oleh saudari ECBS ialah beberapa alat bukti atau barang bukti digital, ya, yang berupa rekaman layar dari grup salah satu media sosial, kemudian rekaman percakapan di grup salah satu media sosial. Untuk uraian singkat yang dilaporkan oleh korban, di mana pelapor selaku korban menerangkan bahwa korban mengetahui dari saksi atas nama dengan inisial B, di mana terduga terlapor ada mengirimkan pesan melalui grup salah satu media sosial dengan menggunakan nomor 0821 yang isinya berupa ancaman, ya, akan menghancurkan karir korban. Terduga terlapor juga ingin membuat berita bohong dengan menyebutkan bahwa anak dalam kandungan korban bukan anaknya, ya. Kemudian terduga terlapor juga ada mengatakan bahwa korban merupakan seorang psikopat, ya. Oleh sebab itu korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya, dan saat ini perkara tersebut masih dalam pendalaman oleh penyelidik, ya. Nanti untuk update selanjutnya kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Demikian, kan? Ya. Jadi gini, kan. Jadi kalau setiap laporan tersebut kan pasti dilakukan oleh penyelidik untuk mengumpulkan beberapa alat bukti, ya.
penyelidikan itu di mana untuk mencari untuk mengungkap apakah ini suatu perbuatan pidana dan bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Jadi akan ada nanti undangan-undangan atau panggilan-panggilan kepada saksi-saksi yang sudah disebutkan oleh pelapor dalam hal pelaporan ini. Ya. Pak, untuk mungkin kenapa korban ini bisa mengklaim bahwa pelapor ini adalah psikopat, Pak? Penjelasannya gimana? Ya, ini kan masih dalam pendalaman. Ya, nanti akan kita sampaikan lagi pada update selanjutnya. Yang pasti tadi sudah saya sampaikan, terduga terlapor inisialnya GSS, ya, GSS. Demikian ya, sudah. Untuk pasal yang diterapkan, yang dilaporkan adalah perbuatan tidak menyenangkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 dalam pasal 28 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dan atau pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nanti akan kita sampaikan ya, karena kita lihat dulu penyidik akan buktikan dulu apakah unsur yang pasal-pasal yang dilaporkan masuk atau tidak, nanti baru kita sampaikan untuk ancaman pidananya. Gimana? Ada melaporkan kepada korban itu, Pak, kata-kata yang mengancam itu. Nah, kalau terlapor ini cuma satu atau gimana, Pak? Sementara ini yang dilaporkan cuma satu. Itu kan masih dalam pendalaman, ya, masih pendalaman dulu ya. Ya. Sudah ya, cukup ya, karena masih penyelidikan rekan-rekan. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan, ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancaman apa aja sih? Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Intinya Mbak, mungkin kronologinya dulu Mbak, supaya itu Mbak clear Mbak, dengan simpang siur Mbak. Ya, apa tuh? Ancaman itu gimana sih, Kak? Sampai ada isu ini, Kak? Kronologi awalnya mungkin Oke, kayak kronologinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Berapa orang sih yang ngancam? Apa bentuk ancamannya? Berapa orang yang mengancam? Ada 500 orang ya di dalam grup itu. Cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan Kak kejadian ancamannya Kak? Bulan Juli, 21 Juli. Melaporkannya sejak kapan Kak? Satu orang aja Kak pelaporan. Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Tapi yang terlapornya siapa sih? Siapa aja? Terlapornya siapa aja? Ya terlapornya yang kalian udah tahu itulah. Satu orang doang ya? Satu orang doang, Pak. Dari pengakuan si itu gimana Kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu.